mana pagi ini kita ingin membahas tentang hal yaitu meluruskan pemahaman kita tentang sabar dan syukur. Kita ini banyak mendengar tentang sabar dan syukur, namun beberapa dari kita salah memahami konsep daripada sabar dan syukur itu sendiri. Dan bahkan kalau ditanya, sebetulnya yang lebih susah itu yang mana? Sabar atau syukur? Sabar. Mungkin setelah penjelasan ini kita akan berubah pikiran. Sebetulnya yang paling susah itu sabar atau syukur. Karena memang sabar dan syukur ini dua hal yang sebetulnya kalau kita kaji ayat-ayat Al-Quran tentang lafaz syukur dan lafaz sabar ini luar biasa. Ini dalam Allah, jika kita ingin mengkaji sesuatu, itu coba dikaji ayat-ayat yang berbicara tentang hal itu apa aja. Misalnya contoh kita mau mengkaji masalah syukur, kita mengkaji ayat-ayat tentang syukur, hadis-hadis Nabi SAW tentang syukur, baru kita bisa memahami secara menyeluruh. Sabar, kita kaji tentang sabar, ayat-ayatnya apa sih? Kita itu disuruh sabar tentang apa? Kita itu disuruh sabar tentang apa dalam Al-Quran? Ketika kita sedikit kaji di pertemuan pagi ini. Yang pertama adalah saya akan mulai dari sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan diri dari mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti sabar. Menahan diri terhadap apa yang kita alami tanpa kita mengeluhkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi salah satu dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, maka kita menghadapi dengan lapang dada dan tidak mengeluhkan hal tersebut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini terkadang memfokuskan sabar terhadap musibah. Ya. Kita ini memfokuskan sabar hanya ketika memang betul musibah itu kesabarannya dihitung sejak benturan yang pertama. Kalau Rasulullah SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan yang pertama. Artinya ketika terbentur musibah pertama sikapnya apa? Ya itulah sabar. Kalau dia sabar ketika benturan pertama, ya itulah sabar. Tapi kalau sabarnya sudah benturan ke pertama, sudah marah-marah, sudah tidak terima, sudah histeri, sudah ini, pada akhirnya menyadari tidak ada jalan lain kecuali sabar, maka baru sabar. Ya itulah bukan sabar yang hakiki. Karena dia nggak punya jalan lain kecuali sabar. Suatu hari Nabi SAW melewati sebuah kubur yang di situ ada seorang perempuan yang menangis. Ya. Oleh Nabi SAW disampaikan, sabarlah dan mintalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibahmu. Perempuan tadi bilang, ilaika anni fa innaka la tusabbi musibah. Kamu pinggir saja, enggak usah urusan saya. Ya. Kamu enggak ngerti musibah sebesar apa yang saya terima. Perempuan itu nggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Ketika sadar bahwa itu Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, saya sabar. Ya. Jawaban Nabi SAW, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu yang ketika benturan ya. Ketika dia nggak punya apa-apa lagi, udah bingung mau apa lagi, barulah sabar. Ya. Contoh misalnya ada orang sakit. Dia berobat dulu, berobat, nggak sembuh, dokter katakan baru ya udahlah tak sabar. Ya. Karena dia nggak punya pilihan lainnya adalah keliru dalam memahami sabar. Sabar itu adalah menolak untuk mengeluh, menghadapi kehidupan dengan
berlapang dada terhadap semua yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sebetulnya sabar itu berat ya sih? Ngomongnya gampang. Kalau kita saya sabar, dikira sabar itu gampang. Enggak, sabar itu berat. Tapi memang Allah Azza wa Jalla sediakan pahalanya itu tanpa hisab. Ini Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah Azza wa Jalla fi surah Az-Zumar firman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kami akan sesungguhnya ya, orang-orang sabar itu hanya akan dipenuhi pahalanya tanpa hisab. Jadi kalau bahasa sekarang, pahalanya orang yang sabar itu unlimited, tidak terbatas. Kenapa? Karena emang sabar itu berat. Nah, cakupan sabar itu dengan apa? Kalau kita kaji di Al-Quran, sabar itu paling tidak ada 3 hal. Kita itu disuruh sabar terkait 3 hal. Allah SWT firman, wasbir li hukmi rabbik. Itu Allah ulang-ulang di banyak ayat. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah dengan ketentuan Rabbmu. Sabarlah dengan ketentuan Rabbmu. Ketentuan Rabbmu ini maksudnya apa? Ketentuan Rabbmu ini meliputi takdir. Ketentuan Allah, betul nggak? Allah tentukan. Allah ingin ini terjadi. Maka dalam kaitannya belajar akidah, orang yang belajar akidah dengan baik itu sikapnya lebih terukur karena ngerti. Contohnya mempelajari masalah takdir. Urutan takdir itu ada 4: ilmu, dicatat, dikehendaki dan diciptakan. Kalau orang meresapi 4 hal itu dengan baik, ketika terjadi sesuatu itu dia langsung ngomong, ini sudah diketahui oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, dan sudah diciptakan oleh Allah. Selesai. Hatinya makin ridho, makin lapang. Bukan ikhlas ya. Kita bilang sudah yang ikhlas. Ada orang meninggal, istrinya dibilang, "Bu, yang ikhlas ya." Maksudnya apa? "Bu, anaknya diikhlaskan." Diikhlaskan itu maksudnya apa? Ikhlas itu apa dong? Ikhlas itu maksudnya apa? Murni. Kalau ibadah ikhlas sama Allah itu ya murni untuk Allah, nggak nyembah selain Allah. Makanya suratnya namanya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu. Kita itu tidak diperintahkan kecuali untuk nyembah Allah murni, hanya untuk Allah tok. Allah saja, baik niatnya maupun penyembahannya. Kita nggak boleh doa kepada selain Allah, minta kepada kuburan, minta kepada pohon. Tawakalnya hanya sama Allah, nggak tawakal sama jimat, nggak tawakal sama penglaris. Kita tuh berharapnya sama Allah. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau kaitannya dengan hal tadi itu bukan ikhlas, tapi apa? Ridho. Nah, kita itu disuruh sabar terhadap apa yang pertama, wasbir li hukmi rabbik. Itu diulang di banyak ayat. Sabarlah terkait ketetapan Tuhan. Terhadap takdir kita sabar. Wa nu'minu bil qadari khairihi. Apa hadis ini? Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baiknya maupun buruknya. Kalau ada quotes itu bilang apa? Takdir Allah itu semuanya baik ya. Padahal hadisnya bilang kita beriman kepada takdir baiknya maupun buruknya. Kita beriman.
Kita menyatakan semuanya ada hikmahnya, iya. Tapi kalau semuanya baik, ya bisa jadi takdir itu baik, bisa jadi takdirnya itu buruk. Kalau orang yang nggak beriman mati dalam keadaan kafir, itu takdir baik atau buruk? Nah, kata-kata itu jangan suka mengambil hikmah-hikmah dari orang-orang yang nggak jelas. Misalnya apa? Dari TikTok, dari Instagram, ya. Itu menyesatkan. Kalau disebutkan apa? Zukhrufal qawli uhururo, ucapan indah yang menipu, quotes hikmah-hikmah, itu kebanyakan mereka adalah ucapan indah yang menipu. Terutama jadi banyak motivator-motivator yang tidak punya background ilmu syariah. Hati-hati kalau nggak terjebak dengan ketergelinciran masalah takdir, ya nanti terjebak ke dalam ketergelinciran ke banyak hal. Terutama masalah takdir ini paling banyak orang terjebak di sini. Kita sabar dengan takdir, baik maupun buruk, semuanya dari sisi Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang kehendaki. Kita sabar. Maka setiap kita sabar dan ridho, maka Nabi SAW itu menyebutkan faman rodiya falahur ridho. Siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, maka dapat ridhonya Allah. Wa man sakhita falahu sukhط. Maka siapa yang marah, tidak suka, maka dia dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menghadapi musibah dengan apa? Menghadapi takdir dengan ridho, bukan ikhlas ya. Tapi apa? Karena konsep ikhlas itu beda. Ikhlas itu kemurnian ibadah kita, baik niatnya, maksudnya maupun tujuannya serta bentuk peribadatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah ikhlas itu ya seorang datang ke majelis taklim ini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan pekewo. Aku udah 3 kali nggak datang, nggak datang lagi pekewo. Jangan aku ikhlas. Itu ya kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Nggak dapat berkahnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan sabar itu kaitannya dengan ridho, keridhoan, kelapangan hati, sebuah kelapangan dalam hati untuk menerima segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah SWT. Yang kedua terkait dengan ketentuan Allah, hukum-hukumnya. Kadang-kadang hukum-hukum Allah itu mengikat kita, betul nggak? Maka kita sabar. Sebetulnya aku ini butuh uang. Kalau aku utang ke bank ribanya dikit, ribanya dikit, tapi usaha bisa berkembang, nggak apa-apa. Nanti saya akan sedekah senilai dengan ribanya. Nggak sabar, nggak sabar. Padahal kalau dia sabar, rezeki itu sudah ditangkap, betul nggak? Mau diambil jalan halal, ya nanti tetap dapatnya segitu. Mau diambil jalan yang haram, tetap dapatnya segitu. Nggak akan lebih, nggak akan kurang. Kalau kita sabar dapat. Karena rezeki kita sejak lahir itu sudah ditulis, dijanin. Waktu kita zaman dijanin, ibu kita itu sudah ditulis rezekinya sekian. Kalau kita keburu-buru mencari jalan yang haram, yang dapat sesuai yang sudah kita. Kalau kita sabar menjalani ketentuan Allah, ya itu kita akan mendapatkan yang halal dan keberkahan. Jumlahnya sudah ditentukan, percaya aja sama Allah SWT. Ridho dengan hukum Allah SWT. Hukum Allah itu kan mencakup banyak hal, betul kan? Mencakup ibadah. Ya, kita sabar disuruh sholat lima waktu, suruh majelis taklim, suruh sedekah, suruh ini sabar. Ibadah. Muamalah susah banget. Jual beli kita itu diikat dalam rangka menjaga harta orang lain dan menjaga hak orang lain. Allah ikat kita dengan aturan-aturan jual beli supaya uang mereka yang kita ambil dalam keadaan baik, barang yang diterima dalam keadaan baik, dan hati penjual dan pembeli sama-sama longgar. Nggak ada penipuan, nggak ada nanti masalah di akhir. Maka syariat membentuk beberapa sabar. Dalam muamalah ini paling berbahaya. Karena makin hari karena bisa saya menyampaikan. Nanti akan ada zaman di mana orang itu kalau nggak kena riba
kena asapnya. Kalau nggak kena riba, kena asap. Ya, kita ini kena asapnya riba semua. Kena asapnya riba semua. Ditambah dengan fatwa-fatwa yang baru yang kontroversial, yang sangat kontroversi dari Dewan Syariah Nasional yang tidak ada yang mendahului sebelumnya, yang sekarang dipakai di bank syariah. Ya, ini berbahaya. Contohnya menjadikan emas menjadi barang dagangan bukan alat tukar. Jadi status ribawinya emas ini dicabut. Jadi orang beli emas boleh nyicil. Orang beli emas boleh nyicil. Ini berbahaya. Ini sangat kotor karena belum ada yang mendahului. Terus kalau zakat uang patokannya apa? Patokan nisabnya. Padahal emas bukan alat tukar lagi. Kenapa masih dipakai patokan? Patokan barang ribawi, patokan nisabnya. Nah, ini fatwa sangat kontroversial. Dan beberapa ulama yang saya datangi terheran-heran dengan fatwa tersebut. Kayaknya asap dari riba itu jadi bahan berbahaya, hati-hati. Dan riba itu kalau masuk hancur semuanya. Allah hilangkan keberkahan, Allah hancurkan semuanya. Yamhaqullahu riba. Ya, Allah akan lumahkan keberkahan dari riba. Habis menantang perang Allah. Dan apapun yang masuk riba pasti hancur. Kemacetan di masyarakat ini, kemacetan di Jakarta ini nggak akan bisa diatasi. Mau pakai cara apapun selama leasing riba masih jalan, nggak akan bisa. Mau jalannya dilebarkan selebar-lebarnya, yang beli motor riba makin banyak. Haji sampai puluhan tahun itu gara-gara apa? Riba. Apa itu namanya? Dana talangan haji. Gak punya uang 25 juta dipanggil bank, tak bayar sih. Gue nyicil 25 juta, nyicilnya 26 juta. 1 jutanya apa? Jasa. Wah, itu riba. Udah, mau dikasih fatwa apa hati-hati. Wa in aftakan nas wa aftaukan, meskipun orang ngasih fatwa kamu, hati-hati. Hati-hati. Gara-gara itu sekarang haji berapa? 50 tahun. Dan ternyata uang 25 juta yang jenengan setorkan itu, uang 25 juta yang jenengan setorkan itu ditaruh di mana? Dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan, diinvestkan kemana? Di antaranya didepositokan di beberapa bank, di antaranya adalah bank ribawi juga. Nah ya, nggak akan pernah berhasil, nggak akan pernah bisa, dan selamanya akan kacau. Selama riba ini, kenapa kita nggak sabar dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak sabar dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa kalau nggak begitu kita nggak bisa maju, kalau nggak begitu kita sabar sama aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kasih jalan keluar. Saat saya kepepet mau utang riba, jangan. Saya utang kemana-mana, tidak bisa, tidak ada yang mau ngutangi. Datang ke Basnas, terus saya ngemis, nggak ngemis mintaannya. Sampai kan butuh untuk pepet, berarti kan berhak menerima zakat atau mintaannya. Syaratnya apa biar keluar dari Basnas? Saya butuh ini, minta surat keterangan ini, kasih keterangannya. Kalau bisa jangan urusan dengan bank, urusan dengan konsep riba, sabar. Dalam jual beli sabar. Dalam aturan rumah tangga Allah tetapkan sabar. Boleh begini, nggak boleh begini. Boleh begini, nggak boleh begini. Boleh begini. Sabar. Ya. Suami punya kewajiban suruh begini, suruh begini, suruh begini. Nanti suami bilang enak ya istri ya. Istrinya bilang, oh kamu enak suami tidak hamil kayaknya. Yuk kapan selesainya? Masing-masing kamu punya. Idenya itu ruang sinawat. Enak kamu. Kamu enak di rumah tak kasih nafkahnya. Coba kamu di rumah sehari ngurusin anak. Coba kamu sehari kerja dari duit. Ya gak bisa. Ya pernah
ketemu, nggak akan pernah ketemu. Ya udah masing-masing menyadari posisinya dan sabar. Taklim sabar. Baru jam 9 ada yang sabar. Dalam berpakaian, Allah syariatkan dia sabar. Perempuan tuh nggak boleh gini, nggak boleh gini. Oh, apa-apa nggak boleh. Yang nggak boleh kan bukan saya. Yang nggak boleh kan Allah. Memang saya punya kuasa apa? Perempuan itu nggak boleh bersolek kecuali di hadapan suaminya. Itu pun kalau suaminya mengizinkan. Kalau suaminya nggak mengizinkan nggak boleh. Bu, aku takut kalau lihat kamu berdandan. Maka haram hukumnya menakuti suaminya. Nggak boleh. Bahwa anak-anak yang belum menikah, perempuan yang belum menikah, nggak punya suami, haram berdandan, nggak boleh. Haram hukumnya berdandan. Kalau pakai skincare ya boleh, kalau dandan pakai lipstick. Nggak punya suami kok berdandan ngapain? Jadi kalau lihat kehidupan kita sekarang, apalagi ada acara pernikahan kayak gimana? Boleh sing jago malah supaya sing manten saingan nggak sadar ya. Oh dia pengantin lama mau menyaingi pengantin di musik dilarang oleh Allah dan Rasulnya. 4 mazhab mengatakan musik itu haram, utama 4 mazhab. Tapi udah sabar, boleh fatwa-fatwa sih. Oh, nikahan model takziah. Pakai munasyid yang nggak ada musiknya, lebih berkah. Tapi kadang kita nggak sabar. Sabar terhadap syariat Allah dalam urusan pidana, hukum pidana sudah ditentukan loh. Itu yang pertama sabar terhadap takdir, yang kedua sabar terhadap hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita yang nomor 1 disuruh sabar terhadap ketentuan Allah. Wasbir li hukmi rabbika, sabar terhadap ketentuan. Makanya kita itu setiap pagi disuruh ngomong apa? Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku yang atur aku, yang nyuruh, yang memberikan batasan-batasan. Aku ridho. Tiap pagi ngomong raditu billahi robba, kalau diingatkan ustaznya, oh dikit-dikit nggak boleh. Oh ini aturan Allah, ya jangan keras-keras lah. Loh, sampai katanya pagi tadi bilang raditu billahi robba. Kalau ridho Allah sebagai Rabbnya, ya ridho Allah sebagai yang atur. Tapi berat ya sabar. Lu sabarnya susah memang, karena pahalanya besar, sabarnya itu susah. Tapi itulah yang menjadi nilai kita nanti di hari ini. Makanya orang itu tidak dinilai dari uangnya, dari kedudukannya, dari kekayaannya, dari apa semua. Yang dinilai itu hatinya, dia sabar atau syukur dan sebagainya. Karena semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk sabar, punya kesempatan yang sama untuk syukur. Yang kedua, kita disuruh sabar apa? Wasbir inna wa'dallahi haqq. Suruh sabar bahwa janji Allah itu benar. Menunggu janji Allah. Orang yang sabar mendapatkan pahala yang besar. Sabar menunggu janji Allah. Suruh ibadah kepada Allah, nanti akan dimudahkan oleh Allah. Tidak tunggu kemudahannya itu suruh apa? Jadi kalau bertakwa dicarikan jalan keluar. Saya udah bertakwa kok nggak keluar jalannya. Kok makin bundet hidup saya? Itu perlu didefinisikan. Bundet itu apa? Ruwet itu apa? Ada masalah apa? Oh saya sudah bertakwa, ya sabar. Sabar nunggu apa? Nunggu janji Allah. Tidak tak? Allah tidak seperti politikus-politikus.
yang berjanji habis itu push, dan kita ditipu terus mau. Salahnya siapa? Salahnya yang nipu atau salahnya yang ditipu terus? Salahmu, ditipu terus mau. Politikusnya ketawa-ketawa. Tahun putaran yang lalu ya tak hapusi yo gelem. Saya ini dihapusine yo. Nanti 5 tahun lagi dihapusine yo gelem. Janji Allah pasti tak. Masalah rezeki, anak-anak khawatir. Orang Arab punya anak, dia miskin. Aduh, aku udah miskin, masih mau punya anak, anaknya di kubur hidup. Ya. Nah, gimana saya hidupin anak, hidupin diri saya saja, malah suruh punya anak. Makanya ada orang yang dikabari istrinya, Pak saya hamil, marah-marah. Gimana? Uang kita begini. Sekarang hamil lagi. Siapa yang mau bayarin? Ada kerabat saya pergi ke dokter. Ini anak keberapa? Anak keempat. Bapak, ibu itu tahu ya, sekarang sekolah itu mahal. Ini, nanya sekanting, begini. Wah, dimarah-marahin. Nah, yang ngasih anak itu siapa? Maryam binti Imran itu nggak disentuh laki-laki, dikei anak, mau protes sama siapa? Allah azza wa jalla yang kasih. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalau orang yang miskin punya anak, Allah tuh bilang, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Tak kasih rezeki kamu seanak-anakmu. Nah, tapi kapan lo miskin terus? Ya sabar. Sabar. Menunggu janji Allah, yang penting kita bertakwa. Bertakwa, mengambil jalur sebab. Saya kaji doa, ibadah, hidup kita itu untuk ibadah. Kasih rezeki orang. Pokoknya tak ada ini. Janjinya Allah itu pasti. Entah kapan, entah kita mati duluan atau kita melihat. Wa iqala Allah SWT tasbir. Allah ngomong sama Nabi Muhammad SAW, tasbir inna wa'dallahi haqq. Sabarlah, janji Allah itu benar. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Imma kamu melihat langsung apa yang kami janjikan kepada mereka, atau kamu dulu yang mati. Terserah Allah. Imma Nabi melihat apa yang Allah janjikan kepada orang-orang kafir dianggap oleh Allah, atau Nabi dulu yang mati. Fa ilaina yurja'un. Kamu semua itu kembali kepada kami. Terserah Allah yang atur. Bahkan Nabi SAW itu pernah dalam perang Uhud itu wajahnya terluka. Kemudian dia mengatakan, kaifa aflaha qaumun syajju nabiyahum. Gimana beruntung suatu kaum yang wajahnya nabinya saja dilukai. Allah turunkan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad SAW, kamu itu tidak punya urusan apa-apa. Allah menyiksa mereka, Allah menerima tobat mereka, bukan urusanmu. Allah memberi hidayah siapa ya? Tugasnya Nabi SAW hanya berdakwah dan menunggu janji Allah SWT. Tapi betul dimenangkan oleh Allah SWT. Nabi melihat. Tapi apakah Nabi melihat kekuasaan Islam sampai ke Maroko, sampai ke Spanyol, sampai ke perbatasan Cina? Enggak. Siapa yang melihatnya? Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi udah. Contohnya Kiai Gontor. 3 kiai yang di Gontor dulu merintis rumah, sebelahnya ada pesantrennya, sebelahnya ada dapurnya kecil, yang masih didatangi PKI, dibunuh, wah semuanya itu. Sekarang santrinya berapa? Yang di Gontor saja 30-an ribu. Belum yang cabang-cabangnya. Maksudnya apa? Bukan pondok Gontor, tapi alumni Gontor buka apa? Pesantren. Alumni Ruki. Itu dari Gontor juga. Siapa lagi? Pesantren Darun Najah,
pesantren, wah, se-Indonesia raya. Kiainya masih hidup nggak? Imam meninggal dulu, imam melihat janji Allah, berarti kita sabar. Yang ketiga suruh sabar, wasbir ala ma yaqulu. Wasbir ala ma yaqulu. Kalau kita udah sabar terhadap ketentuan Allah, sabar menunggu janji Allah, maka yang ketiga disuruh sabar terhadap omongan orang. Wasbir ala ma yaqulu. Orang ngomong apa terus sabar. Wah, juruhum hajron jamin. Ini tinggalkan dengan meninggalkan yang baik. Ya. Kita itu mau mencari ridho Allah, diomong orang itu kan. Lah, sok ini. Mau pokoknya kita tuh mau mencari ridho Allah, itu pasti ada yang gak suka. Karena apa? Mencari keinginan mengupayakan agar semua pihak suka itu tak mungkin. Pasti ada yang enggak. Allah saja ada yang enggak suka sama Allah. Allah itu azza wa jalla kurang apa? Allah itu kurang apa? Allah yang ciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang hidupkan, Allah yang kasih fasilitas, Allah yang atur semesta alam, Allah yang masih ada orang enggak suka sama? Aku sholat tapi malah takbir begini. Apa ini Allah? Aku udah ibadah malah begini kan? Malah gak mau ibadah, Allah disalahkan. Ada orang gak mau nyembah Allah, malah mencaci maki Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Itu kan orang gak suka sama Allah. Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin memberi taubat kepada kalian. Ayatnya malah dibakar, malah diinjak-injak. Allah aja ada yang gak suka. Udah ngapain kita sedih kalau ada yang gak suka sama? Yang penting Allah suka. Tapi yang penting juga jangan sampai orang gak suka sama kita karena akhlak kita. Terus kita merasa orang gak suka sama kita karena keinginan kita mencari ridho Allah. Padahal orang gak suka sama kita karena akhlak kita. Terus kita makin bilang, aku gak disukai orang gak apa. Padahal dia gak disukai karena apa? Ini juga harus hati. Ada cerita ini, ada menggambarkan betapa membuat orang semua suka itu tidak mungkin. Ceritanya ada orang naik himar keledai, sama anaknya dituntut. Dia bilang, bapak rasa sakit kalau bocah. Oh iya ya, Leng, kowe sing apa? Aku sing nuntut. Ketemu orang lagi, dasar bocah masuk pak, bapaknya sing dikon nuntut. Ayo kita tak goncengin. Akhirnya dua orang terus bilang, dasar kamu sakit. Ini keledai satu ditukangin orang dua. Akhirnya ayo dia mundur, dua-duanya turun, gandeng. Oh, mau bodoh di kendaraan malah dituntun. Akhirnya orangnya hanya himarnya diangkat, digendong. Dia bilang, karena nggak mungkin kita mau pola apa aja pasti ada yang. Jadi pasang, yang penting Allah suka. Tapi jangan sampai akhlak kita buruk. Selesai. Saya mau mengupayakan yang terbaik buat orang, yang penting Allah suka, selesai. Nah, hidup kita ini miliknya Allah, bukan miliknya orang. Orang ngomong apa terserah. Mau ngadakan acara pernikahan, pokoknya laki-laki sebelah sini, perempuan sendiri. Manten perempuan nggak ketemu jamaah laki-laki, manten laki-laki nggak ketemu jamaah hadirin undangan perempuan. Manten orang dipisah-pisah, kono neng Arab kono. Kalau mau datang tak subuh, nggak mau datang subuhannya turah ora apa-apa tak kirim neng pondok. Selesai. Kita itu hidupnya Pak. Simpel.
Nanti kalau orang nggak mau datang gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti tidak ada yang amplopin gimana? Makanya adakan acara sesuai dengan kemampuan kita. Undangannya 200 ya undang 200. Nanti kalau undang sana nggak enak gimana? Ya gimana? Minta maaf karena undangan terbatas. Hanya memberitahuan mohon doa, tidak mengundang. Nanti datang acara, ini acaranya dipisah gini. Kasih makanan yang enak. Makanannya enak ya, orang lupa itu. Nggak akan dibicarakan lebih dari 2 minggu. Nanti akan dibicarakan makannya enak. Jamaah tinggal datang makan aja kebanyakan. Oh, itu loh. Kita suruh sabar sama orang. Sabar. Yang penting Allah suka. Kita mau berpakaian, diomong orang, monggo. Yang penting Allah suka. Saya gak peduli orang suka mau gak suka terserah. Ini penting, sabar. Kemudian, jadi konsep sabar itu tiga hal tadi suruh. Sekarang syukur. Waktu tiga saya minta 10 menit. Syukur ini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ternyata iblis ketika diusir dari rahmat Allah, iblis mengumumkan apa? Perang. Ya Allah, Engkau mengusirku dari rahmat, dari surga. Kalau begitu, gara-gara Adam ini, aku diusir. Kalau begitu, tak goda anak-anaknya, biar nemeni saya kekal di Allah. Apa? Kata iblis dengan suara Allah. Allah apa dikatakan? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Kemudian aku akan goda dia, datangi dia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Enggak berani ngomong dari atas. Kenapa? Nah, enggak berani ngomong dari atas. Iblis sih wedi ya Allah. Dan manusia sih, setan-setan manusia ini enggak ada takutnya sama Allah. Iblis itu sih takut, enggak mau ngomong dari atas mereka, enggak berani iblis. Kenapa? Karena tahu Allah ada. Ini manusia malah enggak sopan, enggak takut sama Allah. Apa? Aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Menarik. Iblis menggoda pertama supaya manusia tidak bersyukur. Berarti syukur itu kan konsep yang penting. Ya. Karena yang diumumkan dan dideklarasikan oleh iblis adalah menggoda supaya manusia tidak bersyukur. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Tapi berkaitan dengan syukur, Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur, dan sesungguhnya sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi ada hal yang disampaikan Allah bahwa dari hamba-hamba Allah ini cuma sedikit yang pandai. Kalau yang sabar banyak, yang sabar banyak. Ini yang membuat saya berpikir sesungguhnya ternyata bersyukur itu lebih susah. Kenapa? Karena dalam beberapa hal kita itu masih bertanya-tanya gimana cara mensyukurinya. Betul nggak? Saya sehat, gimana ya cara mensyukuri nikmat saya? Saya punya anak, gimana ya cara mensyukuri? Nah, kalau masih bertanya bagaimana cara mensyukuri, berarti sudah bersyukur belum? Paling tidak belum sempurna syukur. Ya. Ada orang diambil anaknya
anak saya sehat, ada orang anaknya meninggal, anak saya ada, gimana ya cara bersyukur? Apa cuma sekedar mengucapkan alhamdulillah? Ini membuat saya berpikir, bersyukur itu ternyata lebih sulit. Bersyukur itu ternyata lebih. Dalam Islam konsep bersyukur itu ada dua konsep utama. Yang pertama adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Kata Nabi sallallahu la yashkurillah lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum bersyukur kepada Allah orang yang belum bersyukur kepada manusia. Artinya kalau kita balik, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah SWT. Kok bisa begitu? Ya, karunia yang manusia berikan kepada kita itu sedikit. Kalau yang sedikit kita terima dari manusia, kita nggak pandai bagaimana ucapkan terima kasihnya, apalagi karunia yang Allah SWT berikan kepada kita. Apa karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita? Kesehatan, apalagi apa bu? Iman. Iman ini, ya Allah, ibu pernah ada tetangganya yang bukan Islam mati? Pernah toh? Itu nasibnya di akhirat kayak gimana? Hah? Ibu sadar nggak nasibnya dia di akhirat kayak gimana? Di neraka kekal selamanya. Bayangkan, kekal selamanya. Disiksa, layak itu layaknya. Tidak mati, hidup juga enggak ada lagi. Ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah itu menghadirkan kematian dalam bentuk seekor domba di sebuah tempat antara surga dan neraka. Kemudian Allah perintahkan untuk disembelih dombanya. Dibilang, ya ahlul jannah khuludun fala maut. Wahai ahlul jannah, kekal dan tidak ada lagi kematian. Wahai ahlun nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekal, tidak ada lagi kematian. Maka ahlul jannah bertambah bahagia, ahlun nar bertambah. Tapi apa gunanya sesaat saat itu? Apa gunanya sesaat saat itu? Mau teriak-teriak, wadadu ya malikul ya qadalaina rabbuk, mereka wahai malaikat-malaik, kita ini dihabisi saja, disiksa kayak gini terus nggak kuat, dihabisi saja. Malaikat-malaik diam nggak jawab. Dalam riwayat disebutkan 1000 tahun setelahnya baru jawab, qala innakum makithun, enggak, kamu tinggal di sini selamanya. Nunggu jawaban 1000 tahun, begitu dijawab. Orang kaya hidupnya enak, tapi pas matinya dalam keadaan kufur kepada Allah. Kayak gimana nasibnya dia di akhirat? Maka ketika kita lihat keadaan mereka dan tahu keadaan mereka, kita tahu rahmatnya Allah kepada kita, karunia Allah kepada kita. Allah memberi kita hidayah menjadi orang beriman. Pilih kasih itu bisa dimaknai positif, boleh, bisa dimaknai negatif. Boleh pilih kasih yang positif. Misalnya kepada orang yang kita nggak punya kewajiban atas dia dan dia nggak punya hak atas kita. Ada orang datang ke rumah, assalamualaikum, minta uang. Oh iya, nak kasih 10.000. Saya salah nggak? Saya menggolimi dia nggak? Ada orang kedua datang, assalamualaikum, minta uang, nggak saya kasih, nanti lain kali. Saya menggolimi dia nggak? Orang saya nggak wajib kasih dia. Kalau karyawan saya minta gaji nggak tak kasih, boleh. Terus dia bilang, loh, Pak, tadi orang datang ke sini dikasih 10.000, saya nggak dikasih. Ya suka-suka saya toh. Suka-suka saya toh. Betul nggak? Itu salah saya. Nanti orang ketiga datang tak kasih 50.000. Orang yang pertama datang, loh, Pak, tadi 50.000 saya kok cuma. Saya mendolimi kamu nggak? Ya udah, itu kan namanya pilih apa?
Boleh nggak seperti itu? Tapi kalau sama anaknya punya hak, kita punya kewajiban. Nggak boleh. Anak pertama belikan ruko, anak kedua dikontraki rumah, anak pertama suruh kerja, anak kedua dikuliahkan. Ini hati-hati, nggak boleh. Tapi kalau pilih kasih ya, sebetulnya bapak-bapak ibu-ibu semua, ibu-ibu itu di sini orang Islam semua, alhamdulillah, betul kan? Saya tanya, ibu-ibu itu berbuat apa kepada Allah sehingga merasa Allah harus memberikannya keimanan? Ibu nggak berbuat apa-apa kok? Hah? Nggak berbuat apa-apa kepada Allah? Berarti Allah murni pilih kasih kepada kita, betul nggak? Yang lain nggak dikasih iman, kita dikasih iman. Allah pilih kasih sama kita. Allah memberi karunia, Allah memberi hidayah siapapun sebagai bentuk karunia. Allah menyesatkan siapapun dengan keadilannya. Tidak ada satupun manusia yang dizalimi. Ibu buka pabrik roti misalnya, dibutuhkan 10 chef yang lamar 300. Ibu harus terima 300 atau mau terima 10? 300 itu dipilih yang mana? 300 itu semua baik semua. Apa karena semua baik harus dipilih 300 itu semua? Kan kita pilih terserah. Nanti dipilih 10, nanti yang 290 datang. Kenapa yang dipilih dia? Jawabnya Bu. Ini pabrik saya. Kamu ngapain protes? Dia terima saya enggak? Saya mendolimi kamu enggak? Enggak. Udah pulang sana. Maka Allah itu pilih kasih sama kita. Dikasih nikmat berupa iman. Nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dalam keadaan iman. Masuk jannah nanti ngomongnya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, terima kasih sudah dikasih hidayah sehingga bisa masuk jannah. Yang lain gak dapat hidayah, masuk ke mana? Kekal selama-lamanya. Maka kadang-kadang ya enggak harusnya. Jangan sampai kehilangan sesuatu baru menyadari nilai sesuatu tersebut. Lah kalau kehilangan iman, menyadarinya kalau sudah mati baru menyadari nilai iman, sudah masuk neraka kekal selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita itu berterima kasih kepada Allah atas nikmat iman yang begitu besar. Lah kalau sama tetangganya nggak bisa terima kasih terhadap satu piring makanan, satu kotak roti yang diberikan kepada kita, ya sama Allah dengan nikmat yang besar nggak akan bisa terima kasih. Ini indahnya konsep bersyukur dalam Islam yang pertama. Nggak terima kasih sama manusia berarti nggak terima kasih sama biasanya. Ini biasanya ya, nggak semua. Nikmat yang diberikan oleh seseorang semakin besar dan semakin sering, itu justru semakin dilupakan untuk diucapkan terima kasih. Betul nggak? Betul nggak? Semakin sering memberikan kepada kita hal-hal positif dan semakin banyak dan semakin sering, nanti lama-lama kita merasa memang itu tugas dia memberikan kita dan kita lupa berterima kasih. Di sini siapa? Orang tua, pasangan, istri berterima kasih kepada suami, berterima kasih kepada istri, anak, karyawan itu kalau pokok semua keluar, yang bingung siapa? Jadi ketika bayar upah jangan merasa mutafadil, nyoh, ini kue kerja orang itu, nyoh, jangan begitu. Terima kasih. Terima kasih ya udah mau sabar sama saya. Terima kasih udah mau kerja di sini meskipun gajinya sedikit. Karena kalau dia pergi semuanya, manusia itu diciptakan oleh Allah butuh dengan yang lain. Semua hubungan dibangun dalam asas kebutuhan, pasti cari, kecuali hubungan Allah dengan makhluknya. Allah nggak butuh apa-apa. Kita dengan Allah aja dibangun di atas kebutuhan kita agar kita diselamatkan di akhirat, betul nggak? Agar kita diberi kesehatan, agar kita diberi, agar kita
Kita sama karyawan butuh, karyawan sama kita juga tolong saling butuh pemaki. Kita nggak bisa menggunakan melulu konsep keadilan. Saya selalu ambil contoh. Adakah orang tukang angkut, Mas, tolong angkutkan karung ini ke lantai 2. Kasih berapa? Bu, kasih 50.000. 50.000 aja. Ya, oke. Itu adil nggak? Menurut ibu adil nggak? Saya nyuruh ngangkat, tak kasih 50.000, adil nggak? Menurut saya belum tentu adil. Kenapa? Dia belum tahu beratnya dia seberapa. Dia belum tahu anak tangga yang bakal dinaiki berapa. Dia belum tahu resikonya apa. Dia belum tahu banyak hal, tapi dia udah setuju. Terus kita mau terapkan konsep keadilan. Sebetulnya kita adil nggak? Belum tentu. Maka kalau kita kasih uang 50.000 itu jangan merasa, loh kamu udah kerja ini gajinya, kamu udah sepakat di depan. Paham ya? Sebagai bentuk terima kasih, ini 50.000 tak tambahi 10.000 misalnya. Terus ketika nambahin jangan merasa aku ini sampai tak tambahi. Tapi kita mencari keadilan, mencari karunia Allah, takut nanti di hari kiamat dibebani hal-hal yang itu konsep berterima kasih yang indah dalam Islam. Yang kedua, ini terakhir. Setelah yang pertama tadi tidak berterima kasih kepada Allah, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Yang kedua, kalau bersyukur ditambah, kalau nggak bersyukur dicabut. Allah Ta'ala, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur, berterima kasih, ditambah sama Allah. Tapi nggak terima kasih, kita kembali ke nikmat yang paling besar. Dari nikmat apa? Iman. Kalau berterima kasih atas nikmat iman, ditambah itu. Tapi kalau nggak berterima kasih, waliyadzubillah, dicabut imannya. Terima kasih kepada Allah dalam semua nikmat. Nikmat sehat, kita berterima kasih, ditambah. Tapi kalau kufur, digunakan hal-hal yang tidak baik, dicabut oleh Allah. Dikasih nikmat anak, ditambah. Apa? Bersyukur. Nanti ditambah, bukan tambah anaknya. Jadi tambah itu bukan melulu ditambah jumlahnya. Nanti seorang suami berterima kasih kepada Allah terhadap nikmat istrinya ditambah. Bukan, tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Ya, ditambah keberkahan. Makanya ditambah oleh Allah. Tambah itu nggak mesti. Bersyukur terhadap nikmat harta misalnya. Bersyukur nikmat kesehatan. Bersyukur terhadap nikmat apapun. Ditambah. Kadang-kadang Allah SWT memberikan kita nikmat dan mencabut yang lain. Makanya dari Ustaz, saya ini sakit. Saya sakit begini. Ya sudah gimana? Saya sudah berubah begini. Saya bilang, apa hal yang sudah dilakukan? Ya Ustaz, saya ini sekarang, ya saya kalau doa sama Allah itu sampai doa sampai nangis begini. Terus saya bilang, ibu sebelum sakit pernah doa sampai begitu nggak? Nggak pernah. Nikmat gak sih berdoa kayak gitu? Ya nikmat saya. Bisa mengadu kepada Allah, dekat kepada Allah, yaitu dikasih nikmat yang ini, dicabut nikmat ya. Udah terima kasih aja sama Allah. Oh gitu ya. Jadi ketika kita terjebak dalam sesuatu, ya kita jangan panik, kita matanya dibuka lebar-lebar, ngambil hal positif yang ada. Seperti orang yang tenggelam, nyemplung ke laut. Kalau panik ya udah panik, gak bisa nafas, gak menikmati. Tapi ketika dia tercebur di laut, kemudian dia tidak panik, matanya dibuka, kemudian menyelam, melihat keindahan Allah SWT yang ada di laut. Itu ya orang kalau udah sakit, misalnya kena sakit, kalau bilang dari misalnya kena sakit bulan, ya udah berobat aja, terus dinikmati. Ternyata teh pahit itu enak. Ya tetap aja minum teh, tapi nggak minum, nggak pakai gula. Nikmati aja. Karena nggak bisa lari sudah. Mau apa lagi? Jadi nikmati aja. Sabar. Terima kasih sama Allah. Ya Allah, ternyata kalau nggak dikasih ujian ini saya nggak bisa menikmati teh pahit. Dan banyak hal lain. Banyak hal lain. Ya, berterima kasih kepada Allah. Nanti ditambah oleh Allah. Kalau kita kufur, ditambah. Kesimpulannya, jadi sabar itu kita disuruh sabar oleh Allah
3 hal, sabar terhadap apa tadi? Ketentuan hukumnya Allah, baik itu ketentuan yang berupa takdir maupun syariat. Syariat itu luas, mencakup semua aspek kehidupan kita, dari mulai pakaian, berbicara, kerja, ibadah, semuanya kita nurut sama Allah dan sabar. Yang kedua, sabar terhadap menunggu janjinya Allah SWT. Sabar. Yang ketiga, sabar terhadap omongan orang. Tidak usah terlalu mempedulikan omongan orang, sambil introspeksi. Jangan-jangan kita tidak disukai karena akhlak kita. Kemudian kalau syukur, kita disuruh apa dalam bersyukur itu? Satu, berterima kasih kepada manusia. Yang kedua, kita disuruh bersyukur supaya kalau kita bersyukur ditambah, dan sebaliknya kalau tidak bersyukur dicabut nikmatnya. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya rahmatullahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya baik. In asabathu na'ma syakara kana khairan. Diuji yang baik-baik, dia bersyukur, itu baik buat dia. Baik asabathu dharra sabara kana khairan. Diuji kesempitan, dia sabar, dan itu baik buat dia. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan enggak bisa seperti itu kecuali bagi orang mukmin. Allah alam shawab. Kita cukupkan sholat hadis. Wa sallallahu ala sayyidina